Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga sehat ya, dan lancar segala aktivitas kamu. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung channel Damar Raji, yang selalu support channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang, memberikan manfaat kepada banyak orang, termasuk juga kamu ya. Kita bakal mengangkat tema dengan judul yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Kita bakal melihat yang terjadi atau yang akan terjadi dalam waktu dekat kira-kira apa saja. Hal ini tentunya kita akan lihat dari apa? Dari tanda-tanda yang keluar dari kartu-kartu yang saya tebarkan di depan. Dan ini sifatnya adalah membaca tanda ya teman-teman. Sekali lagi kita membaca tanda dari apa yang tersirat atau di kartu ini nanti keluar. Terus kemudian dari apa yang saya rasakan dan secara psikologis juga nanti seperti apa. Dan itulah yang nanti bakal kita sampaikan satu persatu kepada teman-teman. Ini sifatnya general reading ya teman-teman, jadi tidak akan semuanya resonate, tetapi apabila ternyata energi kamu masuk ke dalam frekuensi ini atau dalam satu video ini, itu berarti bisa jadi video ini buat kamu juga gitu kan. Nah, semoga nanti ada semacam petunjuk, hal-hal yang mungkin sesuai, pencerahan, advice, saran-saran dan sebagainya, yang tentu memberikan manfaat-manfaat kepada teman-teman yang sekiranya resonate dengan video ini. Oke? Baik teman-teman, kita akan melihat yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, kita lihat yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kira-kira apa? Ini rombongan ya, keluarnya nggak jadi, harus satu-satu keluarnya. Ini keluar satu, udah oke. Yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini energi bisa maju mundur ya teman-teman. Bisa jadi sudah kamu rasakan saat ini, atau bisa jadi sudah kamu rasakan dan terjadi kemarin ya, bisa jadi seperti itu kok, bisa maju mundur gitu kan, atau bisa jadi memang belum terjadi sama sekali dan itu bakalan terjadi ya. Tapi saya berharap juga nih yang terjadi itu bukan hal yang buruk, bukan hal-hal yang jelek, tapi hal-hal yang positif, karena tidak menutup kemungkinan bahwa di sini dua hal tersebut bisa saja terjadi ya, negatif maupun positif selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat energinya, ini nggak jadi double, kita shuffle terlebih dahulu. Jadi ini adalah untuk semua orang ya, untuk all zodiak, untuk semua zodiak yang sedang nonton video ini. Oke. Seperti biasa saya keluarkan 5 kartu terlebih dahulu dan saya baca. Oke, 5 kartu di atas. Di sini saya melihat bahwa ada kartu Nine of Swords ya. Terus kemudian ada Two of Wands, ada The Fool, ada Page of Wands, dan juga ada The Hermit. Nah, teman-teman, jika saya melihat berdasarkan kartu di sini secara kombinasi, ada hal yang memang saat ini menjadi beban pikiran kamu ya, saat ini menjadi beban pikiran kamu, menjadi sesuatu yang boleh dikatakan mengganggu pikiran kamu juga ya. Di sini kamu sepertinya membutuhkan sebuah perenungan ya, membutuhkan sebuah introspeksi, evaluasi diri untuk hal yang saat ini sedang terjadi atau untuk hal yang akan terjadi tersebut. Saya melihatnya bahwa nanti ke depan kamu butuh perenungan. Nah, saya bakal sampaikan lagi ya teman-teman, bahwa energi ini bisa maju mundur. Artinya bahwa bisa sudah pernah terjadi, atau bisa sedang terjadi, atau akan terjadi ya. Jadi maju mundur energinya. Nah, kalau boleh saya lihat di sini adalah ada hal yang memang harus kamu pikirkan, harus kamu renungkan, harus kamu evaluasi ya. Dan di sini otomatis berkaitan dengan bagaimana kamu mencari sebuah solusi, bagaimana kamu mencari sebuah jalan keluar atas masalah yang sedang kamu hadapi. Kalau boleh saya melihat di sini permasalahan kamu tentu ada yang berhubungan dengan masalah keuangan, ada yang berhubungan dengan masalah asmara ya. Kalau untuk masalah keuangan sepertinya ada teman-teman ada di kondisi yang secara keuangan atau secara finansial sedang tidak bagus ya, sehingga di sini kamu memang memerlukan suatu kerja keras dan ekstra banget untuk bisa memperbaiki keadaan finansial kamu. Dan kalau misalnya ini adalah karena masalah asmara, berarti kamu memang sedang membutuhkan seseorang atau orang lain yang bisa dijadikan sebagai pembimbing atau coach atau
seorang konsultan dan sebagainya, khusus dalam hal yang memang sedang kamu rasakan, bisa masalah cinta maupun secara umum adalah kehidupan, ya. Di sini saya melihat bahwa kamu akan membuat sebuah keputusan, membuat langkah-langkah yang pada akhirnya nanti harus memberanikan diri kamu. Langkah ke depan ini tentunya suatu langkah yang sudah kamu pertimbangkan dengan matang, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, di sini ada bekal yang kamu bawa. Bekal ini adalah sebuah pengalaman yang tidak boleh kamu tinggalkan, sebuah pengalaman yang harus kamu bawa, karena berdasarkan pengalaman ini, tentu itu akan membuat kamu lebih waspada untuk menapaki kehidupan ke depannya nanti. Ya, The Fool menunjukkan bahwa kamu harus melangkah, tapi kamu juga harus lebih hati-hati lagi. Kamu melangkah dengan berbagai macam pengalaman, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kamu melangkah, di depan pun masih ada hal-hal yang bisa jadi bikin kamu kejeblos lagi ke dalam lubang yang sama, gitu kan? Maka dari itu, kehati-hatian dalam langkah ini sangat diperlukan. Page of Wands, ya, di sini menunjukkan bahwa kamu harus punya petunjuk arah. Kamu harus punya semacam kompas, ya, harus punya map, ya. Map itu, map kehidupan itu juga perlu, gitu kan. Ketika sama seperti kita mencari alamat, ya, ada Google Map nih yang membantu kita untuk mengarahkan. Walaupun kadang-kadang Google Map itu juga tidak selalu akurat, dalam arti kata kadang membuat kita salah, karena tergantung bagaimana kita menangkap perintah atau petunjuk dari Google Map itu kan. Kadang kita salah menangkap atau tidak konsen, otomatis kadang-kadang kita salah. Harusnya belum belok, kita udah belok, gitu kan. Misalnya seperti itu. Atau kadang-kadang Google Map-nya tuh terlalu muter-muterin. Itu juga bisa jadi. Tetapi bukan itu masalahnya. Karena yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita diarahkan, ya. Dengan map tadi kita diarahkan. Maka Page of Wands di sini berarti menunjukkan bahwa kamu harus memiliki kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk melihat sesuatu, bahwa ini benar atau ini salah, bahwa ini jalan yang tepat atau tidak. Itu harus kamu latih, ya. Kemampuan itu harus kamu latih. Nah, bagaimana cara melatihnya? Di sini ada The Hermit. The Hermit itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pertapa, ya, yang sudah bertapa, yang sudah melakukan meditasi. Itu artinya bahwa kamu pun juga harus melakukan hal yang sama, bahwa kamu harus melakukan meditasi, atau katakanlah kayak semacam belajar tentang spiritual, agar kamu memiliki kemampuan-kemampuan secara batin lebih kuat lagi, memiliki insting yang lebih kuat, memiliki feeling yang lebih kuat, memiliki intuisi yang lebih kuat, atau bahkan syukur-syukur indera keenam kamu bisa berfungsi dengan baik. Karena siapapun sebetulnya memiliki kemampuan-kemampuan yang masih tersimpan atau punya stok, ya. Stok yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ada spek-spek dalam diri kita yang setiap orang itu sama. Bedanya ada yang sudah aktif dan ada yang belum. Nah, di sini saya melihatnya kurang lebih gambaran-gambarannya seperti itu. Sehingga kamu membutuhkan seseorang yang bisa mendampingi kamu, petunjuk kamu, memberikan petunjuk, bimbingan, dan sebagainya. Oke, kita lihat 5 kartu lagi. Kita akan lihat apa sih yang sebenarnya yang terjadi di kehidupan kamu atau dalam waktu dekat, yang akan terjadi dalam waktu dekat, kira-kira apa saja, apalagi yang lainnya, gitu maksudnya, ya. Karena tadi yang di depan sudah saya baca di sini. Di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles, ada Five of Wands, kemudian ada Two of Cups. Oke. Dan yang terakhir ada Strength, ya, di sini. Oke, kita bakal bacakan lagi dan kita lanjutkan lagi kira-kira apa yang terjadi, yang akan terjadi dalam waktu dekat, ya, untuk kamu semuanya. Dan ini adalah untuk all zodiak. Di sini ada King of Pentacles yang menunjukkan bahwa untuk masalah keuangan kamu dalam waktu dekat, ya, ini ada semacam perubahan-perubahan yang semakin membaik. Perubahan-perubahan yang semakin membaik seiring apa yang sudah kamu upayakan, apa yang sudah kamu perjuangkan, ya.
Karena segala perjuangan di sini, ini ada perjuangan-perjuangan ya, sampai katakanlah ada semacam perselisihan, ada perbedaan pendapat, ada keributan-keributan, tetapi nggak usah khawatir bahwa itu adalah bagian-bagian dari proses yang memang harus kamu jalani, bagian-bagian dari proses yang memang harus kamu lewati. Karena kalau saya lihat dari 5 kartu di bawah di sini, saya melihat bahwa secara finansial, secara keuangan, ini akan ada perubahan-perubahan yang semakin lebih baik, walaupun di sini prosesnya sedikit membuat kamu harus bersabar, membuat kamu emosinya juga harus dikontrol ya. Jadi pesan saya, emosi harus dikontrol. Jangan sampai kamu terjebak ke dalam emosi-emosi yang tidak penting, yang justru akan merusak situasi dan kondisi, seperti kemarahan gitu kan, kebencian. Ini harus dikontrol supaya tidak meledak-ledak ya. Itu pesan dan hal yang mungkin nanti bakal terjadi dalam waktu beberapa saat ke depan atau beberapa waktu ke depan nanti. Nah, kalau bicara tentang finansial yang lebih baik, saya melihat di sini bahwa ketika kamu sudah memiliki finansial yang lebih bagus, yang lebih baik, saya bisa boleh dibilang ini mengingatkan, tapi sekaligus ini juga hal yang akan kamu lakukan, bahwa kamu di sini akan semakin lebih banyak berbagi kepada orang lain, karena basically saya tahu juga bahwa kamu adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga dalam keadaan susah pun, keadaan sulit pun, kamu tetap berpikir untuk masalah berbagi. Apalagi ketika ternyata finansial kamu semakin membaik, kondisi keuangan, manajemen kamu semakin bagus, di sini akan terjadi, atau misalnya belum kamu lakukan, saran saya adalah kamu harus melakukan yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Jadi lebih banyak berbagi, bersedekah, dan sebagainya. Bagi teman-teman yang mungkin single, yang jomblo, yang belum punya pasangan, atau mungkin yang sudah punya pasangan tetapi mungkin masih belum jelas dan sebagainya, di sini saya melihat bahwa akan ada semacam komitmen yang terbangun, akan bertemu dengan seseorang dan kemudian kamu menjalin komitmen tersebut. Ini sekali lagi buat yang mungkin masih jomblo, yang masih single, atau buat yang sudah punya pasangan tetapi hubungannya nggak jelas, toksik dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu bakal ketemu dengan seseorang yang pada akhirnya di situ kamu akan menjalin sebuah komitmen ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, hal yang ke depan nanti saya melihat bahwa kamu ini menjadi orang yang semakin memiliki kekuatan ya. Di kartu ke-10, strength adalah kekuatan, tetapi di balik kekuatan itu kamu memiliki kelembutan-kelembutan yang bisa dirasakan oleh banyak orang dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, ini yang harus kamu pertahankan dan ini yang harus kamu bangun. Supaya apa? Kekuatan kamu itu bukan kekuatan yang kemudian menindas orang lain, tetapi justru membuat orang lain itu kagum sama kamu, salut sama kamu, karena dibalik ketegasan kamu, dibalik power yang kamu miliki, dibalik mungkin kesuksesan yang kamu dapatkan, kamu justru menjadi orang yang semakin lembut, yang semakin perhatian, yang semakin memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Oke teman-teman, gambarannya seperti itu untuk bacaan sederhana dan singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga motivasi tersendiri. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang masih belum sebaik yang kamu pengenkan, belum sesuai dengan ekspektasi kamu, mudah-mudahan dengan adanya video ini, setelah nonton video ini kamu merasa termotivasi, merasa ada energi baru yang kamu dapatkan, sehingga kamu bersemangat kembali dan meraih apapun yang kamu penginkan. Oke? Dan buat teman-teman yang kepengen personal reading, private reading, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini, dan silahkan aja kamu bisa ketemu dengan saya, ngobrol apapun, nanti diarahkan oleh admin untuk melihat apa saja paket-paket yang tersedia untuk kamu dan cocok untuk diambil buat kamu untuk konsultasi dan sebagainya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton video ini dan juga yang sudah selalu mendukung channel Damar Aji. Saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan kamu sehat selalu. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.